Contoh soal selanjutnya, diketahui barisan geometri 1, 2, 5, 5, 5 dan seterusnya. Ditanya suku kebelakang dan jumlah 5 suku kebelakang dari deret geometri. Kemudian kita ketahuikan ini 1, 2, 5, 2, 5, 5, berarti kita bisa ketahui suku pertamanya atau A itu 1/5. Kemudian kita cari rasionya, suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua, dan selanjutnya itu bisa berarti 25 per 125 itu dengan 1/5. Karena rasionya itu kurang dari 1 berarti kita pakai nanti untuk mencari SN nya itu S yang kelima itu kurang dari 1. Kita cari dulu U8 untuk soal yang A. UN kan diketahui A kali R pangkat N kurang 1, berarti U8 sama dengan A nya kita substitusiin 125, R nya itu 1/5, N nya itu adalah 8 kan, 8 kurang 1, 7, berarti 125 itu kan tadi 5 pangkat 3, berarti 1 per 5 pangkat 7, 1 pangkat 7 kan tetap 1, 5 pangkat 7, jadinya 5 pangkat 3 per 5 pangkat 7. Nah ini karena angkanya sama, berarti kita bisa sederhanain jadi 1 per 7 dikurangi 3, 4, jadi 1 per 5 pangkat 4 sama dengan 1 per 625. Jadi untuk suku ke 8 nya itu adalah 1 per 1625. Nah ini untuk mencari SN nya karena kurang dari 1 itu kita pakai rumus yang A 1 min R pangkat N per 1 min R. Itu udah dijelasin ya kenapa kita pakai rumusnya ini, karena R nya itu kurang dari sama dengan 1, kurang dari 1. S5 kita substitusiin aja, A nya 125, 1 min R nya 1/5, berarti pangkat N 1 pangkat 5 tetap 1 per 5 pangkat 5 per 1 min 1/5 sama dengan 125 nya bisa kita ganti jadi 5 pangkat 3, 1 min 1 per 5 pangkat 5. Ini hasilnya kan disamain penyebut 5 min 1 per 5 sama dengan kita lanjutin, berarti ini dikali silang ya, 5 pangkat 3 min 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 per 5 pangkat 5, ini kan hasilnya 4/5. Nah kita bawa aja ke sini, jadinya dikali 4/5 dijadiin kali, jadinya 5/4 sama dengan 5 pangkat 3 min ini bisa kita sederhanain karena sama, jadi 1 pangkat 5/2 dikali 5/4 sama dengan ini, kita bisa kembaliin lagi biar gampang dihitung, kali 5/4 sama penyebut 125 dikali 5 dikurangi 1 per 25 dikali 5/4 sama dengan 125 dikali 5 3125 dikurangi 1 3124 per 25 dikali 5/4. Ini kalau nggak dikurangin juga boleh. 25 dibagi 5 itu adalah 5, 3124 dibagi 4 itu adalah 781, berarti 781 per 5 sama dengan hasilnya 156,2.
itu adalah jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut. Soal nomor 2 diketahui A sama dengan 3, R sama dengan 5, dan UN sama dengan 9375, maka berapakah nilai N-nya? Ini kita bahas kan rumus untuk geometri adalah A, L, pangkat N-1. Kita substitusikan aja N-nya 9300, UN-nya 9375, N-nya 3, R-nya 5, pangkat N-1. 9375 itu per 3 sama dengan 5 pangkat N-1. Hasilnya sama dengan 3125 dengan 5 pangkat N-1. 3125 ini adalah 5 pangkat 5 dengan 5 pangkat N-1. Ini kan udah sama penyebutnya, berarti pangkatnya itu sama. 5 sama dengan N-1. N sama dengan 5, pindah ruas, N sama dengan 6. Nah, soal nomor 3, jumlah N suku pertama dari deret geometri ya. Dengan rumus ini, maka tentukan rasio dan suku ke 5-nya. Jadi tinggal kita substitusikan aja S1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian kita cari S2 sama dengan 2 dikali 3, N-nya diganti 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dipangkatin 6 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 63. Jadi ini S2 itu kan juga U1 ditambah U2. Nah, jadi kita bisa cari tuh ini S1 ini sama dengan U1 atau sama dengan A. Berarti kita substitusiin aja, ini 7 ditambah U2 itu sama dengan 63, berarti U2 nya itu adalah 63 dikurang 7, U2 nya sama dengan 56. Jadi kita dapetin U1 nya 7 dan U2 nya 56. Kita bisa cari R nya, berarti itu sama dengan 56 dibagi 7 sama dengan hasilnya adalah 8. Hasilnya jadi hasilnya 8. Kemudian dicari U5, berarti rumusnya masih menggunakan rumusnya ini, berarti A nya itu 7 dikali 8 pangkat 5 dikurang 1 pangkat 4 sama dengan 7 dikali 8 kali 4 itu 4096. 7 dikali 4096 adalah 28.672. Jadi hasilnya kita dapat suku kelima. Jadi pada soal cerita yang ada di slide itu, yang pertama diketahui suku ketiga dari barisan geometri adalah 64 dan suku kelimanya adalah 4. Maka tentukan rasio dan suku pertamanya untuk yang A, dan yang B rumus suku ke N-nya dan suku ke 10-nya. Jadi kita gunakan rumus suku ke N untuk geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Tinggal kita substitusiin aja yang diketahui. Suku ketiga berarti A R pangkat 3 kurang 1 berarti 2 sama dengan 64. Suku kelima A R pangkat 5 kurang 1 berarti 4 sama dengan 4. Nah, kita eliminasi biar menghilangkan salah satu variabelnya. A dibagi A kan 1, berarti bisa kita hilangkan. R pangkat 2 dibagi R pangkat 4 sama dengan 1 per R pangkat 2 sama dengan 16, kan 64 dibagi 4. R kuadrat sama dengan 1 per 16. R nya kuadrat pindah ruas itu jadi akar, jadinya 1 per 16. Akar 1 per 16 sama dengan 1 per 4. Kita substitusiin R nya 1 per 4
ke U3 misalnya, jadi dapetin hasilnya A-nya sama dengan 64 dikali 16, itu hasilnya adalah 1024. Nah, karena diketahui R-nya sama dengan 1/4 dan A-nya 1024, kita bisa lanjutin untuk soal yang B. Untuk mencari rumus suku ke N-nya, kita substitusiin aja R dan A yang sudah diketahui. Jadi, UN sama dengan A-nya 1024 dikali R-nya 1/4 pangkat N-1. Kemudian suku ke 10 kita substitusiin aja N-nya sama dengan 10. Jadi U10 sama 1024, 10 kurang 1 pangkat 9. Jadi 1024 dikali 1/4 pangkat 9. 1 pangkat 9, 1, 4 pangkat 9. 4 pangkat 5 per 4 pangkat 9. Jadi bisa disederhanain jadi 1/4 pangkat 4. Jadi 9 kurang 5. Karena angkanya sama di depannya 4, jadi bisa disederhanain. Jadi 1/4 pangkat 4 sama dengan 1/256. Soal nomor 2. Sebuah bola dibagi menjadi 6 bagian, memiliki membentuk barisan geometri. Jadi potongan paling pendek 3 cm, paling panjang 96 cm. Tentukan panjang awal tali semula. Jadi maksudnya di soalnya itu sebuah tali ya, bukan bola, itu salah tulis. Kemudian karena diketahui tali terpendeknya itu adalah 3 cm, maka itu berarti adalah suku pertamanya, itu sama dengan A. Kemudian paling panjangnya kan diketahui itu 96. Paling panjang berarti kan karena ada 6 bagian berarti ada 6 potong, itu 6 cm paling panjang kan. U6 berarti suku ke 6 memang 96. Jadi kita masukin rumusnya suku ke N-nya AR pangkat 6 kurang 1 kan 5, jadinya sama 96. Kita substitusi A-nya dapat R pangkat 5 sama 96 dibagi 3, jadi R pangkat 5 sama 32. Kita sederhanain, didapatkan R sama dengan 2. Kemudian kan yang ditanya adalah tentukan panjang awal tali semula, berarti jumlah dari potongan-potongannya itu dari 1 sampai dengan 6. Jadi kita gunakan rumus SN dengan karena R-nya itu lebih dari 2, jadi kita gunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R-1. N-nya kita ganti 6, A-nya diganti 3, R-nya kita ganti 2. Berarti itu sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 kurang 1, 2 pangkat 6 kan 64, kali kurang 1 berarti 63. 2 dikurang 1 itu kan sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 3 dikali 63 sama dengan 186. Soal nomor 3, diketahui sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali ketinggian sebelumnya, sehingga begitu seterusnya sehingga berhenti hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah, nah diketahui di soal suku pertamanya itu adalah 10 dikali 3/4 kan ketinggiannya 10 meter dikali ketinggian sebelumnya kan ya, jadi pas dijatuhin itu 10 dikali 3/4 itu 30/4 meter. Nah karena dia bolanya memantul terus menerus kan, kita nggak tahu berapa kali dia memantul, karena terus menerus kita jadinya gunakan barisan geometri tak hingga, itu deret geometri tak hingga. Jadinya kita gunakan rumus deret geometri tak hingga, S tak hingga, tinggal kita substitusiin U1 kan sama dengan A itu 30/4, 1 dikurang R-nya kan udah diketahui di sana 3/4, jadinya kita sederhanain 1 min 3/4 jadinya 1/4. Kemudian kita hitung 30/4 dikali itu bagi jadi kali, jadinya 4/1. Itu hasilnya kita dapatkan 4 sama 4 kan bisa disederhanain jadi 1, jadi 30 hasilnya.
Sehingga panjang lintasan semulanya itu adalah ketinggian bola pada saat jatuh, yaitu 10 meter dikali 2 kali deret tak hingganya itu, yaitu 30 meter. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 10 ditambah 2 kali 30 adalah 60. Jadi dapatkan hasilnya adalah 70 meter ketinggian semulanya. Terima kasih adik-adik.